Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Ya, pemirsa, senang sekali Anda masih bersama kami. Di suara Anda sudah ada Pak Roy yang bergabung akan memilih berita selanjutnya. Selamat malam, Pak Roy. Oh, selamat malam, Ida. Ya, Pak Roy, pilihan berita nomor berapa malam ini? Nomor 3. Nomor 3, survei Capres Jokowi. Paling atas, ini dia, Pak. Lebih dari 18% responden di 33 provinsi memilih Joko Widodo sebagai tokoh potensial untuk menjadi capres muda untuk pemilu 2014. Hasil ini merupakan survei Lembaga Survei Jakarta terhadap 1.225 responden se-Indonesia dengan tingkat margin error 2,8%. Perolehan ini mengungguli 12 tokoh nasional capres lain seperti Prabowo Subianto, Yusuf Kala, dan Megawati Soekarno Putri. Nama Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, juga masuk dalam bursa, meski berada pada posisi buncit di bawah Rhoma Irama dan Muhaimin Iskandar. Masyarakat menyukai sosok Joko Widodo karena sifatnya yang sederhana dan kerap melakukan belusukan. Nah, yang baru-baru ini memang penyegaran dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Karena figur dari Jokowi itu kan orangnya mau belusuan, ya, sangat populis, tidak elitis. Dia berusaha satu kata dengan perbuatan. Kalau bilang tidak, ya tidak. Dia ingin meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, birokrat, dan segala macam. Itu mungkin lebih diterima. Pengamat politik menilai publik menginginkan capres baru dari generasi muda ketimbang nama tokoh yang telah sering muncul. Publik menginginkan presiden baru dari generasi baru di 2014. Mereka memutuskan adalah Joko Widodo. Itu berarti kepemimpinan baru, kepemimpinan masa depan, sementara kepemimpinan jadul itu diambil oleh di bawahnya, itu betul-betul mewakili kepemimpinan jadul tuh. Perspektif positif ini meningkat karena Joko Widodo yang kerap diberitakan oleh media massa. Namun langkah Jokowi maju dalam capres akan terganjal oleh partai sebab Jokowi bukanlah tipe kutu loncat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Pak Roy, kalau Anda ikut di survei, kira-kira cocok tidak itu tadi hasilnya dengan pendapat Anda sendiri? Wah, buat saya tidak heran ini. Luar biasa memang. Memang belakangan ini kita bisa lihat sendiri ya, bagaimana rakyat bereaksi. Begini saja, saya ingin memulainya dari soal suara-suara sumbang, boikot atau ketidaksukaan ya sama Jokowi Ahok. Yang jelas datang dari lingkungan kalangan mereka sendiri, terutama kepala-kepalanya ya di Pemprov. Yang gampang sekali diterka lah, berasal dari para koruptor lah, yang akan kehilangan income ekstranya. Atau istilahnya orang kerja tapi sibuk dengan urusan pribadi di kantor. Baik. Dan jelas. Baik. Pak Roy, berarti Anda setuju dengan pendapat yang 18% itu ya, kesimpulannya mungkin? Oh, ini bisa lebih dari itu dan ini akan terjadi dan menjadi kenyataan. Memang ini orang sudah bosan dengan ulah para wakil rakyat di parlemen. Pak Roy, terima kasih Pak. Pak Roy dari Jakarta, selamat malam. Di belakang Pak Roy ada Pak Bayu dari Jakarta. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam. Ya, Pak Bayu, tanggapannya di pilihan berita yang sama, survei Capres, di mana Jokowi menempati urutan teratas. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau menurut saya sih memang di survei ini memang sangat tinggi ya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia dan bermukim di Jakarta juga, ya saya setuju dengan apresiasi warga masyarakat Indonesia yang memilih Pak Jokowi untuk maju ke Pilpres 2014. Tapi dia tuh kinerjanya baru berjalan merangkak lah gitu loh, untuk menuju ke Pilpres tersebut. Tapi respondennya hanya 1000-an lebih loh Pak. Menurut Anda bisa mewakili rakyat Indonesia yang ratusan juta ini? Itu terwakili suaranya di survei ini? Iya, sebetulnya iya, karena rakyat Indonesia sudah bosan, gitu. Tadi pengamat politik katakan bahwa rakyat sudah bosan dengan itu aja, nggak ada perubahan gitu loh. Iya. Baik, Pak Bayu, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selamat malam Pak Bayu dari Jakarta. Dan pemirsa, suara Anda akan kembali setelah jeda berikut ini. Kami masih punya sejumlah berita, Anda pilih dengan telepon kami di 02158322. Kami kembali sesaat lagi.
Pemirsa, bursa Capres 2014 semakin dinamis, di mana sejumlah nama baru menempati posisi atas di sejumlah survei. Kami mengundang pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang kebetulan juga baru saja meluncurkan buku berjudul Perang Bintang 2014. Dan juga nanti akan bergabung yaitu Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN yang sudah menyatakan ia siap jadi Capres, dan juga Ketua MK Mahfud MD yang namanya juga disebut-sebut sebagai Capres 2014. Baik, langsung Mas Burhan, kita akan lihat dulu. Saya akan menyajikan tabel survei, salah satunya, ya silakan tabel survei. Ini dia adalah posisi 6 besar. Ya, ini adalah survei dari tim Pusat Data Bersatu, di mana di sini Jokowi menempati elektabilitas paling tinggi ya, 21,2%. Sedangkan Prabowo masih 18,4%. Mas Burhan, Anda mengatakan bahwa unsur jenderal ini juga bisa bermain, tapi dalam hal Prabowo di sini menempati nomor 2, apakah memang lebih dari militernya atau ada unsur lain? Saya kira ada unsur lain yang menjelaskan Prabowo berada di posisi nomor 2, sekitar 18,4% menurut survei tim Pusat Data Bersatu. Nah, poin saya, ada unsur lain karena ada banyak jenderal, ada Edi Ratun Sutarto, ada Jenderal Joko Suyanto, ada juga Jenderal Wiranto, tetapi elektabilitas mereka tidak setinggi Prabowo. Artinya Prabowo punya penjelasan lain untuk meningkatkan elektabilitasnya. Meskipun, ini Sheryl, ini penting saya tekankan, kalau kita lihat dari data yang ada, sebelumnya Prabowo itu berada di atas. Tapi sekarang, terutama sejak Desember 2012, itu ada perubahan peta elektoral di mana Jokowi itu mulai muncul sebagai figur alternatif, dan salah satu penjelasannya adalah karena tingkat popularitas atau kedikenalan Jokowi itu sudah selevel dengan tokoh-tokoh lama seperti misalnya ya Megawati Soekarno Putri, kemudian Prabowo sendiri, kemudian Abu Rizal Bakri dan Wiranto. Inilah yang menjelaskan fenomena Jokowi yang sekarang berada di top level karena faktor popularitas yang sudah seimbang dengan figur lama. Sementara figur-figur lain seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, kemudian ada Jenderal Edi Ratun Sutarto dan lain sebagainya, itu popularitasnya itu masih di bawah 40%. Ini yang menjelaskan kenapa hanya Jokowi yang sekarang muncul di top of mind dari pemilih karena faktor popularitas yang sudah tinggi. Oke, baik. Tadi Mas Burhan menyebutkan nama-nama yang sebenarnya sudah lama sekali berkecimpung di dunia politik. Tapi lalu ada juga di sini data saya Rhoma Irama di posisi keempat dengan 10,4%. Ini hanya dalam 3 bulan dia mampu meraih posisi 4. Nah, sebenarnya kita tidak bisa melihat fenomena Rhoma Irama hanya dalam 3 bulan ke belakang. Kalau kita lihat popularitas Rhoma Irama itu sudah 90%-an lebih. Ini menunjukkan bahwa faktor popularity, kedikenalan itu penting. Tetapi bukan segala-galanya. Nah, Rhoma Irama dari 90-an persen yang kenal seorang Rhoma, itu hanya 10% yang memilih. Berarti efisiensi popularitasnya buruk, Sheryl. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Rhoma Irama tidak menjadi capres favorit juga. Meskipun kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, Dahlan Iskan, Mahfud MD, termasuk Abu Rizal Bakri, itu Rhoma Irama di atas. Mengapa demikian? Simple. Karena dia unggul dari sisi popularitas. Cuma dari yang kenal, itu hanya sedikit yang memilih dia sebagai capres. Tingkat kedisukaannya juga cuma sekitar 50%. Iya, dan bar yang kami hadirkan ini pemirsa, ini adalah dari elektabilitas, di mana respondennya adalah 1.200 dari 30 provinsi. Baik, kita akan lebih jauh lagi, ini juga ada nama Pak JK. Pak JK ini banyak sekali dipuji pada saat menjadi wapres. Betul. Dan sampai sekarang pun masih aktif dengan kegiatan kemanusiaan dari PMI. Betul. Tapi hanya menempati posisi 6, bahkan di bawah Ical, Abu Rizal Bakri yang masih terkena beberapa penunggakan korban Lapindo misalnya. Sebenarnya kalau dilihat dari elektabilitas yang ditampilkan oleh tim PDB ya, Pusat Data Bersatu, itu elektabilitas Abu Rizal Bakri dengan Yusuf Kala itu masih dalam satu level ya. Jadi sekitar berapa, 6 atau 7% ya, yang itu menunjukkan lagi-lagi dalam kisaran margin of error. Jadi kita tidak bisa mengatakan Ical lebih tinggi ketimbang JK atau JK lebih tinggi ketimbang Ical. Tapi poin saya, elektabilitas mereka itu segitu dari ya tingkat kedikenalan yang sebenarnya sudah cukup tinggi juga. Nah, ini menjadi satu kerja keras tersendiri ya buat terutama Pak JK. Tetapi Pak JK itu sendiri tadi kebetulan datang ke acara peluncuran buku saya, itu kan orangnya nothing to lose ya. Jadi nggak terlalu ambisius, tetapi dalam istilah Pak JK sebagai penyanyi dalam konser band, kalau penontonnya menginginkan dia untuk menyanyi di dalam kontestasi 2014, dia akan bersedia. Tapi kalau tidak, dia cukup akan menjadi kingmaker. Nah, ini lain misalnya kalau Anda bandingkan dengan Abu Rizal Bakri,
yang memang dari awal menyatakan siap sebagai capres. Nah, elektabilitas Abu Rizal Bakri meskipun sudah kerja intensif 2 tahun terakhir, ternyata juga masih kalah. Misalnya sama Rhoma Irama. Ya, ini yang menarik masih saya akan bertanya mengenai Rhoma Irama ya. Karena dari pertama diusulkan menjadi capres, Rhoma selalu mengatakan siap dan tidak akan mundur. Sedangkan nama-nama besar seperti Dahlan Iskan, Pak Mahfud MD, ini sampai beberapa kali kita dari wartawan menanyakan masih mengatakan tidak firm begitu menjawab, begitu masih malu-malu. Apakah ini juga menjadi salah satu yang meningkatkan elektabilitas karena Rhoma dari awal firm? Tergantung ya, tetapi saya melihat begini. Tadi di acara peluncuran buku saya, Mahfud MD menyatakan siap. Skenarionya 1 sebagai capres, 2 sebagai cawapres. Tapi setelah 1 tahun berlalu, baru menyatakan siap. Ya, tentu saja. Tetapi saya ingin menyarankan kepada semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk lebih terbuka menyatakan kesediaannya. Biar masyarakat lebih tahu dari sekarang. Sehingga bisa dinilai, bisa dievaluasi, dan masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Nah, ini penting karena 2014 ini ini momentum yang sangat krusial. Jangan sampai kita sebagai pemilih itu dipaksa untuk memilih dari calon yang ada saja. Kita butuh calon alternatif, bukan hanya dari sisi alternatif muda atau pikiran, tapi yang jauh lebih penting adalah dia punya visi tentang bangsa ini. Dan masyarakat akan senang kalau misalnya ada banyak pilihan, dan itu akan memungkinkan proses kualitas pilihannya lebih baik. Iya, baik, dan kita akan jeda sejenak sebelum kita juga nanti akan melihat lebih jauh lagi grafik dari hasil survei terkait dengan elektabilitas calon presiden 2014 ini. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Prime Time News akan segera kembali. Ya pemirsa, kita akan masih memperlihatkan dulu hasil survei dari tim Pusat Data Bersatu. Silakan, ini grafiknya kita lihat lagi. Iya, tadi 1 sampai 6 sudah kita bahas, 7 sampai 13 akan saya buka. Betul. Ini ada nama-nama secara urut saya bacakan. Wiranto, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Surya Paloh, Hatta Rajasa, Hairul Tanjung, dan terakhir Joko Suyanto. Mas, ini dari beberapa nama-nama ini sebenarnya kan sudah ada yang lama sekali kita gadang-gadang sebagai capres alternatif. Tapi ternyata nama-nama yang itu lagi yang kembali menduduki peringkat paling tinggi. Misalnya ada Prabowo, Megawati, Abu Rizal Bakri, JK. Itu lagi yang menguasai 6 tertinggi. Betul, sebab utamanya adalah adanya ketimpangan popularitas. Ini jawaban penting mengapa figur-figur alternatif itu belum muncul di dalam memori kolektif masyarakat. Jokowi bagaimana? Nah, Jokowi ini dalam 3 bulan terakhir dia mendapatkan dukungan dari partai yang ke-11, itu media. Jadi banyak sekali dia mendapatkan expose media. Media atau masyarakat? Media sendiri memberitakan Jokowi karena ratingnya tinggi. Jadi masyarakat juga yang menginginkan Jokowi muncul. Dan sejak November 2012 ketika kami dari Lembaga Survei Indonesia meluncurkan survei opinion leader, waktu itu kita katakan meskipun Prabowo berada di atas, tetapi sangat lemah basis pondasinya. Dia sudah dikenal di atas 80%, tapi elektabilitas dia sebagai capres itu kurang dari 20%. Nah, kalau misalnya ada figur alternatif, misalnya seperti Dahlan Iskan, kemudian Sri Mulyani, kemudian orang seperti Mahfud MD, kemudian Agus Marto, kemudian orang seperti macam-macam, just name it, itu tentu kalau mereka popularitasnya tinggi akan menyaingi figur-figur lama. Ya, jadi problemnya itu. Ini Mas, ini yang menarik ya. Ini ada orang-orang underdog yang ternyata naik begitu tinggi. Misalnya Jokowi dan Rhoma Irama. Sedangkan orang-orang lain kan sudah punya segudang pengalaman di bidang politik. Ya, memang ini pilihan demokratis di mana suara profesor, suaranya atau nilainya sama dengan orang biasa. Nah, kalau misalnya kita kembalikan kepada orang yang relatif mengerti keadaan, tentu tidak akan memberikan dukungan besar kepada Rhoma Irama ya. Tetapi suara mereka, kalangan profesor, kalangan opinion leaders, itu kan nilainya sama dengan orang biasa. Inilah tidak akan memberikan dukungan besar pada Rhoma Irama karena apa? Ya, simple, dia tingkat kedikenalannya sudah tinggi. Kalau kemudian dari 90% yang kenal Rhoma Irama hanya 10% yang memilih, itu sebenarnya bukan hal yang baik. Artinya efisiensi kedikenalannya kurang positif ya. Tetapi dibanding dengan misalnya Gita Wirjawan yang hanya dikenal 6% seluruh Indonesia ya gimana mau dipilih? Dikenal saja cuma 6% ya. Anies Baswedan ya. Kemudian figur-figur yang selama ini dianggap punya potensi baik. Nah, karena itu saya dorong kepada seluruh elemen civil society termasuk media untuk membantu nama-nama baik dengan kualitas yang baik, dengan integritas yang baik
untuk disosialisasikan. Dan mereka juga jangan malu-malu untuk mensosialisasikan diri. Ini penting agar proses pilihan masyarakat itu tidak didasarkan hanya pada faktor popularitas, tapi lebih karena faktor kualitas. Inilah yang jadi tagline Berita Metro ya. Jadi kualitas yang harus didorong. Nah, supaya orang bisa memilih berdasarkan kualitas, mereka harus dikenal publik. Dan mesin media, terutama televisi, itu adalah sarana yang paling efektif, paling penetratif untuk meningkatkan popularitas calon-calon alternatif. Ya, baik, selain media kita juga tahu bahwa parpol ini juga menentukan. Persis. Nah, dari nama-nama ini kan juga ada beberapa nama yang sebenarnya belum terikat dengan parpol. Nah, kira-kira peluang mereka sendiri bagaimana? Nah, karena itu gitu ya, saya kira partai politik sebenarnya institusi yang sangat rasional, sangat realistik. Kalau misalnya kader mereka tidak cukup punya kans untuk menang, saya kira partai politik akan mencari kader yang punya, mungkin bukan kader ya, kalangan independen atau non-parpol yang memiliki elektabilitas tinggi untuk diusung. Dan ini bisa kita berkaca pada pengalaman 2009. Waktu itu SBY didukung oleh 5 partai. Padahal SBY bukan kader P3, bukan kader PKB, bukan kader PKS dan PAN. Kenapa mereka mendukung SBY? Karena SBY punya potensi menang tinggi. Nah, untuk itulah gitu ya, saya dorong orang-orang yang punya integritas baik ini, punya pengalaman luar biasa di dalam membenahi masalah bangsa ini, dalam soal korupsi, dalam soal ekonomi, itu untuk tampil. Ini yang tampil, mohon maaf ya, yang muncul nama-nama capres, itu mereka-mereka yang lebih mendahulukan bab percaya diri ketimbang bab tahu diri. Ya, saya nggak mau menyindir orang seperti Rhoma Irama atau Farhad Abbas. Ini hak konstitusional mereka ya untuk maju. Tapi tolonglah orang yang punya kapasitas, orang yang punya integritas, orang yang punya kemampuan membenahi bangsa ini, tolonglah perkenalkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat punya beragam pilihan di dalam Pilpres nanti. Ya, tapi ini terkait dengan visi misi orang-orang yang masuk dalam 13 besar hasil survei. Ini apakah mereka membawa sesuatu yang baru untuk Indonesia nanti? Nah, untuk itu kita challenge terus-menerus. Bukan hanya dari yang sudah muncul di survei menurut tim Pusat Data Bersatu ya, tetapi siapapun yang mungkin belum muncul sama sekali, yang masih jarang dibicarakan sebagai calon pemimpin masa depan, tetapi tiba-tiba dia mendapatkan semacam hikmah gitu ya untuk maju, dan ternyata memang punya track record yang baik, kenapa tidak? Gitu. Jadi yang paling penting adalah soal kemampuan, soal kapasitas, soal integritas. Nah, ini yang kita tunggu, termasuk figur-figur lama, tetapi punya kemampuan. Orang seperti JK kan baik ya. Kenapa misalnya kita tidak memberikan ruang untuk mempertimbangkan seorang JK lagi misalnya? Nah, tentu saja semua kembali kepada pilihan masyarakat. Gitu. Baik, Mas Burhan, kita ikuti dulu. Ini dia informasi yang akan kita tayangkan dulu. Ini terkait dengan perang bintang yang akan menghiasi pertarungan untuk menuju kursi presiden pada tahun 2014 nanti. Selain nama lama, muncul pula nama baru. Seperti misalnya ada Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto dan Jenderal Aktif Pramono Edy Wibowo. Sejumlah mantan jenderal tetap dijagokan dalam pemilihan presiden 2014. Ada muka lama seperti Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto dan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto. Ada juga muka baru seperti Jenderal Purnawirawan TNI Endriartono Sutarto, Marsikal Purnawirawan Joko Suyanto, dan Letnan Jenderal Sutioso. Satu lagi jenderal aktif yang kini digadang-gadang menjadi bakal capres yang akan diusung Partai Demokrat. Ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edy Wibowo, yang juga adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Partai Demokrat sejauh ini masih menutup rapat soal rencana pencapresan Pramono Edy. Pak Pramono Edy kan sekarang masih kasat. Enggak, jangan diganggu-ganggu. Beliau mau fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Prabowo Subianto sudah dipastikan dicalonkan partainya Gerindra, sedangkan Wiranto pasti diusung partainya Hanura. Nama-nama seperti Endriartono Sutarto muncul karena saat ini menjadi petinggi Partai Nasdem. Sementara Sutioso saat ini menjadi Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sedang berjuang menjadi peserta pemilu 2014. Menurut hasil survei terbaru Lembaga Survei Jakarta, Prabowo berada di posisi 2 setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sedangkan Wiranto bertengger di posisi ketiga. Untuk nama-nama seperti Joko Suyanto, Sutioso, Endriartono Sutarto, dan Pramono Edy belum muncul terdepan dalam survei kali ini. Menanggapi hasil survei yang selalu menempatkan posisi dirinya fluktuatif, Wiranto mensyukurinya. Jadi kami bersyukurlah kalau survei
yang dilaksanakan lembaga apa saja, Hanura makin meningkat, elektabilitas Pak Wiranto juga makin tinggi, dan ya popularitas juga terjaga ya pada 3 besar dan sebagainya. Itu saya kira menjadi bahan bagi kita, ya bukan menjadi satu ancaman, bukan. Kini saatnya para bintang menaikkan elektabilitasnya untuk menjadi yang paling bersinar pada 2014 yang tinggal setahun lagi. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, dan salah satu nama yang juga masuk dalam 13 besar, Dahlan Iskan sudah bergabung di Studio Prime Time News. Nantikan pembicaraan kami bersama Pak Dahlan Iskan sesaat lagi usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa, kita kembali di Prime Time News dan sudah bergabung Pak Dahlan Iskan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, ini kembali saya bacakan dulu hasil surveinya ya Pak ya. Di sini ada posisi 1 sampai 4 ada Jokowi, Prabowo, Megawati dan Rhoma Irama. Pak Dahlan juga masuk dalam 13 besar yaitu di posisi ke-9. Tanggapan Bapak jauh di bawah Rhoma Irama. Ya sewajarnya. Kenapa Pak? Ya Rhoma Irama kan lebih terkenal, saya kan siapalah. Tapi Pak, tadi saya mau ngutip sedikit pembicaraan dari Mas Burhan. Mas Burhan mengatakan bahwa ini seharusnya kalau memang ingin jadi capres harus firm. Nah, Pak Dahlan sendiri ini sebenarnya mau atau tidak dijadikan calon presiden? Saya lihat dukungan masyarakat dulu lah. Kalau kira-kira dukungannya luas ya maju, kalau enggak untuk apa. Ya, pertama itu. Kedua, ya saya ini percaya pada takdir. Terserah takdir dari atas. Kalau memang ditakdirkan jadi presiden, jadi. Kalau tidak, ya nggak usah. Gitu. Oke, Mas Burhan, bagaimana dengan jawaban percaya pada takdir ini? Ya, memang saya bisa memahami kalau Pak Dahlan belum menyatakan kesediaan secara terbuka ya. Karena bagaimanapun Pak Dahlan masih menteri aktif, tidak punya partai politik ya. Tetapi istilahnya tadi Pak JK itu memakai istilah ada vokalis band, ada pemain band. Nah, supaya konser baik, itu harus ada vokalis yang baik, dalam hal ini adalah capresnya, kemudian ada pemain band yang baik, yaitu partainya, kemudian didukung promotor yang baik juga, dan penonton mau beli tiket. Nah, untuk itu perlu dilihat, ya, kalau misalnya penontonnya nggak cukup antusias untuk menonton konser dari vokalis band tertentu, ya ngapain dipaksain. Tetapi kalau kemudian ada upaya untuk menaikkan citra rasa dari penonton agar bisa memilih vokalis band dan grup band yang benar, kenapa tidak dilakukan? Kira-kira begitu. Oke, kita tahu Rhoma Irama juga ini vokalis band di grup Sonetanya ya. Nah, kalau itu beneran. Pak Dahlan ini, kenapa saya tidak ngotot? Karena tadi betul bahwa saya ini menteri di kementerian yang berhubungan dengan sektor real, yang saya harus menggerakkan seluruh perusahaan BUMN itu menjadi perusahaan yang baik. Yang kalau saya belum sudah, saya harus jadi capres, nanti guncang itu perusahaan-perusahaan. Jadi saya memilih bekerja dulu sebaik-baiknya, saya memilih bagaimana perusahaan-perusahaan itu maju dulu, menjadi aset negara yang baik. Nah, setelah itu kalau memang itu dianggap sebagai prestasi, kemudian dianggap baik, kemudian orang mencalonkan ya silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Oke, ini saya mendapatkan masih ada nada ragu-ragu di sini. Saya ingin klarifikasi karena saya sempat membaca berita di media online yang mengatakan Pak Dahlan sudah mengatakan siap untuk maju jadi capres. Begini, ditanya pengen nggak jadi capres? Nah, saya bilang kalau saya bilang tidak kan bohong. Kalau saya bilang malu-malu juga bohong. Saya bilang aja bahwa tentu saya mau, cuma tidak mau betul. Tidak, ya tentu pengen, tapi bahwa pengen sekali tidak. Sehingga kalau saya ukur, kalau orang yang pengen betul itu 10, yang tidak pengen sama sekali itu 1, ya saya mungkin tingkatnya di 7 lah. Kalau ya begitu, pengen ini, tapi tidak sangat pengen. Kalau begitu ini terlalu ya Pak ya. Oke, Pak, tapi gini, masyarakat itu juga butuh waktu untuk mengetahui rekam jejak dari calon-calon presidennya. Dan ini sudah 2013, bukankah lebih baik kalau memang Bapak berniat, jadi dari sekarang masih bisa lama. untuk masih lama, dan itu tadi saya ingin bekerja dulu yang sebaik-baiknya dulu, karena itu tadi yang saya bidang ini sektor real, yang kalau terpengaruh itu akan langsung ambruk atau langsung memburuk. Beda dengan misalnya yang sektor tidak real, biar ditinggal berapa hari pun tidak apa-apa. Saya kan harus praktis sehari-hari penuh harus ngurus sektor real itu. Oke, tapi Pak Dahlan sendiri sudah ada tidak parpol yang mendekat? Tidak ada.
Tidak ada? Tidak ada, dan saya juga tidak mendekati. Begitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang kita lihat memang Pak Dahlan juga orangnya berani dan banyak sekali melakukan hal-hal yang out of the box. Tapi tadi seperti diakui belum ada parpol yang mendekati. Ini bagaimana kansnya, Mas Burhan? Sebenarnya partai politik akan mendekati calon jika dari sisi kemungkinan menang itu besar. Jadi partai politik ini juga sangat realistis. Mereka juga pragmatis. Kalau misalnya ketua umumnya nggak laku dijual, mereka akan lirik ke calon-calon non-partai, non-kader yang dianggap punya potensi menang. Nah misalnya nih ya, saya kira orang seperti Jokowi yang sekarang posisinya berada di atas, itu makin banyak itu yang akan menggoda dia. Nah pertanyaannya adalah dia mau nggak digoda? Dan yang kedua, dia kan kader PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan untuk soal pencapresan masih berada di tangan Ibu Mega. Apakah maju atau tidak? Dan apakah mendukung Jokowi atau tidak? Nah ini hal-hal semacam ini saya kira yang akan menentukan beberapa hari ke depan. Nah supaya pilihan lebih beragam, tadi saya dorong sebenarnya orang seperti Pak Dahlan, orang seperti Pak Mahfud, Sri Mulyani, ya, kemudian orang seperti Agus Marto dan seterusnya, orang yang kita tahu integritasnya, kapabilitasnya untuk lebih terbuka. Karena ini eranya orang memilih dengan terbuka dan tidak memilih kucing dalam karung. Kira-kira itu. Nah ini yang kita tunggu, orang-orang yang kualitas tapi yang maju, yang kelihatan antusias untuk dipilih sebagai capres, kita tahu orang-orangnya ya. Jadi tadi orang yang lebih mendahulukan bab percaya diri ketimbang tahu diri, ini kan repot. Nah untuk itu gitu ya, orang-orang yang tadi yang punya kualifikasi yang baik, integritas yang baik, itu setidaknya lah memberikan sinyal bahwa beliau mau dan melakukan kerja yang lebih konkret. Karena yang lain juga kerjanya konkret loh. Saya kembali ke Pak Dahlan. Misalnya tadi ya, nah tadi siang kan ada pertemuan antar para capres misalnya. Kalau saya antusias sekali, tentu saya menghadiri pertemuan itu. Tapi kan saya tetap memilih saya ke Ketapang, di Kalimantan Barat. Juga diundang dan pengen juga sebetulnya hadir. Tapi saya harus memilih, saya hadir di forum yang sangat politik itu, atau saya lebih baik ke Kalimantan Barat meneruskan pekerjaan di sana, yaitu membuka sawah baru yang akan sangat besar nanti artinya bagi kesediaan pangan bagi negeri ini. Nah saya akhirnya toh harus memutuskan saya lebih baik saya ke Kalimantan Barat, dan ini baru pulang, baru mendarat dari bandara tadi dan tidak hadir di acara siang tadi misalnya. Itu kan pilihan-pilihan, ya saya pengen kerja dulu lah begitu. Atau mungkin karena Bapak juga tahu bahwa dengan bekerja dulu hasilnya bagus, nanti tuh rakyat juga akan memilih. Ya itu kan terserah saja begitu. Tapi itulah prinsip saya bahwa apakah tadi siang harus kampanye atau saya harus bekerja, tetap hati nurani saya bilang saya bekerja saja. Begitu ya Pak ya. Tapi tadi Mas Burhan mengatakan bahwa parpol ini juga merupakan salah satu alat kendaraan yang penting jika ingin berlaga di 2014. Ini jangan-jangan Pak Dahlan yang menolak parpol-parpol ya, belum memberikan sinyal? Tidak, saya terus terang tidak ada kontak dengan parpol-parpol. Saya tidak ingin juga mengontak mereka dalam pengertian bukan berarti tidak mau. Menurut saya masih terlalu lama, masih terlalu jauh, dan saya juga betul-betul saya ingin bekerja dan ingin memperlihatkan hasil yang baik, karena itu kan sesuatu yang pasti ada di tangan saya, bahwa saya dapat tanggung jawab ini, saya harus kerjakan dengan baik dan harus berhasil. Kalau saya setengah-setengah, mendingan saya tidak mau menerima beban menjadi menteri itu. Jadi saya tetap pilih bekerja dulu lah. Iya, tapi Bapak juga beberapa kali disinggung, Bapak sedikit mengatakan bahwa ini takdir ya. Nah lalu kapan Bapak akan mulai berkampanye jika posisi Bapak di kementerian ini sampai 2014? Kalau hasil surveinya nomor 9 terus, ya untuk apa? Enggak lah. Jadi kalau nomor berapa baru Bapak akan betul-betul firm untuk maju? Ini kata ahlinya ini katanya kalau sudah 50% paling tidak. Kenalan. 50% dari popularitas ya. Betul begitu Mas Burhan? Iya, tapi memang dilematis. Kalau misalnya tidak melakukan kerja yang sistematik, ya nomor 9 terus. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kerja lebih sistematik, belum tentu juga elektabilitas naik. Jadi ini memikat hati pemilih bukan perkara yang gampang. Ini soal hati, ya, soal pilihan. Dan itu tidak bisa didekati hanya sekedar modal uang, modal finansial, modal iklan. Banyak capres yang sudah kerja sistematik 2 tahun terakhir dengan mesin kampanye yang kuat, dengan mesin partai yang hebat, dengan modal finansial yang besar, tapi toh masih kalah sama Romi. Misalnya kemarin ada satu direksi
BUMN pengen pasang baliho 3.000 baliho seluruh Indonesia untuk kampanye sesuatu dan minta izin akan pasang gambar saya sebagai Menteri BUMN yang akan menjadi tempat kampanye. Saya bilang saya nggak mau. Jangan pasang foto saya di balihonya BUMN. Oke, baik Pak Dahlan. Gitu, ya. Baik, kita juga masih akan membahas mengenai strategi ya. Ini strategi dari orang-orang yang sudah disebutkan namanya di sini. Usai jeda yang satu ini, usai Headline News, pemirsa, Prime Time News masih akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Prime Time News dan satu lagi nama capres yang juga bergabung di Prime Time News. Ada Pak Mahfud MD, Ketua MK yang juga digadang-gadang sebagai capres 2014. Pak Mahfud ada di urutan ke-8. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Ceril. Pak Mahfud, Anda dan Pak Dahlan, selamat malam. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam. Iya, Pak Mahfud, Anda ada di urutan ke-8, sedangkan ini ada nama yang begitu mengejutkan, Rhoma Irama di posisi ke-4. Ya. Apakah ini Bapak tidak takut merasa dilibas? Apalagi selama ini Bapak belum pernah secara firm mengatakan ia bersedia maju untuk Capres 2014. Enggak juga, saya tidak merasa takut dilibas karena pertama saya memang tidak mengejar itu sampai dengan bulan November yang kemarin. Yang kedua itu kan popularitas ya. Memang kalau Bang Rhoma itu populer sudah pasti karena Anda naik kapal laut gitu lagunya lagu dangdut, naik bis lagu dangdut, Rhoma Irama semua kan. Jadi itu biasa saja menurut saya dan masih panjang ini. Seleksi oleh masyarakat masih panjang, semua masih bisa melakukan banyak hal gitu. Nah saya sendiri kan sebenarnya tidak pernah melakukan apa-apa sampai pada bulan November yang lalu itu Burhanuddin Muhtadi dan Saiful Mujani tepatnya, dan Burhanuddin Muhtadi itu mengumumkan saya masuk di situ. Nah sejak itu lalu ada teman-teman yang mengatakan ini bisa dikapitalisasi karena cermin dari kepercayaan masyarakat, apalagi itu surveinya survei kualitas. Nah oleh sebab itu menurut saya kalau pada bulan November itu saya masih berkisar di 23, sekarang sudah konon sudah di 36, saya kira ya itu bukti bahwa kerja itu bisa kapitalisasi sebenarnya angka-angka seperti itu. Iya, tapi Pak Mahfud ini kalau saya tidak salah kemarin dalam peluncuran buku Mas Burhan, Bapak mengatakan siap tiga rencana ini, apakah jadi capres, wakil presiden atau jadi kingmaker, betul itu Pak? Ya, betul. Tadi saya katakan begini, Mas Burhan tuh katakan kalau kalau ada peluang seperti itu jangan malu-malu, harus tegas. Maka saya katakan oke, penegasan saya begini, saya akan menggunakan hak politik sesudah saya selesai dari MK dalam waktu sebulan atau 2 bulan ke depan. Nah, pilihan hak politik itu tentu ada 3. Satu, kalau maju ke kontestasi politik itu mungkin bisa jadi presiden kalau ada yang dapat dukungan rakyat dan misalnya dapat partai yang signifikan membawa, atau menjadi wakil presiden, atau jadi kingmaker saja, mendukung orang yang paling mungkin untuk menang tetapi paling baik di antara yang paling mungkin itu. Oke, kalau begitu Pak Burhan, maaf Pak Mahfud, berarti dari nama-nama ini menurut Anda ya, siapa yang memang elektabilitasnya juga tinggi dan paling baik di antara nama-nama ini? Ada Pak Jokowi, Prabowo, Megawati. Belum ada, karena menurut hasil survei itu tidak lebih dari 30% yang sekarang sudah memberikan sikap lalu terdistribusi ke dalam 9 orang itu. Jadi 30% atau 40% terdistribusi ke situ. Yang 60% itu kan masih harus direbut rame-rame.
Dan itu peluang-peluang itu masih sangat besar kalau 60% orang belum menyatakan sikap. Jadi yang sekarang sudah memberi gambaran tentang tingkat kepercayaan, elektabilitas dan sebagainya itu baru antara 30 sampai 40%. Baik, Pak Mahfud, saya akan kembali ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, dari nama-nama ini ada yang menurut Bapak pantas dan juga elektabilitasnya tinggi? Saya layak didukung. Setuju dengan Pak Mahfud bahwa saya berpegang pada hasil riset yang sudah disampaikan, yang sudah diumumkan bahwa. Di sini nomor 1 Pak Jokowi. Bukan nomor 1 waktu itu Pak Mahfud. Jadi saya setuju bahwa survei opinion leader. Survei opinion leader itu nomor 1 adalah Pak Mahfud. Saya setuju sekali. Kebetulan saya nomor 2. Jadi nomor 1 Pak Mahfud. Ini apa jangan-jangan nanti jadi pasangan? Jangan-jangan nanti. Tetapi waktu itu kan Jokowi belum masuk. Waktu itu nama Jokowi belum dimasukkan, sehingga mungkin sebetulnya survei opinion leader itu perlu diulangi, kemudian memasukkan nama Jokowi di dalamnya, karena kan Pak Jokowi kan sangat populer sekarang dan mungkin juga sangat berkualitas, saya tidak tahu, atau mungkin perlu diulangi lagi survei itu 6 bulan lagi setelah Pak Jokowi cukup menjadi pemimpin di Jakarta. Jadi apakah memang ada hasilnya? Artinya kalau beliau ini kan sekarang ibarat pemain sepak bola itu kan bagus sekali, pergerakannya bagus. Padahal sepertinya suka ya dengan Pak Jokowi ya, mendukung. Nah tapi kan belum bikin gol. Nah, nanti kita lihat, sehingga saya kira 6 bulan lagi perlu diulangi lah seperti itu dan memasukkan nama Pak Jokowi. Kalau memang dia yang paling hebat ya kita dukung rame-rame. Pak Mahfud, ini terakhir untuk Anda Pak Mahfud. Ya, serius. Anda siap jadi calon presiden 2014? Saya akan menjawab itu secara pasti nanti pada bulan April atau Mei. Tapi prinsipnya kalau rakyat mendukung, saya kira orang yang berbakti kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat itu tidak boleh menolak apa yang diinginkan oleh rakyat. Asal benar rakyat ya, bukan dibuat-buat. Baik, berarti 1-2 bulan lagi kita akan menghampiri Bapak lagi dengan pertanyaan yang sama. Terima kasih Pak Mahfud MD sudah bergabung di Prime Time News. Ya, sedikit saja Mas Burhan, bagaimana Anda menganalisa 2 orang yang berkualitas ini tapi masih malu-malu? Ya, bisa dimaklumi ya, karena tentu saja ada persoalan. Saya tidak malu-malu, saya mau bekerja dulu. Intinya begini, kalau ditanya ke publik pakai simulasi top of mind, spontan, ya survei nasional dengan basis pemilih seluruh provinsi, itu kalau top of mind memang masih banyak yang nggak bisa memberikan jawaban spontan. Yang tadi digambarkan oleh survei Pusat Data Bersatu punya Profesor Dr. Didik Jirahbini, itu kan simulasinya semi terbuka. Nah, ini berbeda. Kalau pakai top of mind, itu jawabannya lebih spontan dan itu langsung masuk di memori kolektif masyarakat. Nah, kalau misalnya pakai itu, memang masih banyak yang nggak menjawab. Jadi memang masih dicari nih capres alternatif dengan integritas yang tinggi. Nah, yang kedua, ini yang penting juga, survei opinion leader itu penting biar kita tidak terjebak pada survei berbasis popularitas. Ini dalam rangka untuk pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa kalau misalnya orang yang mengerti semua nama-nama yang diuji berdasarkan variabel entah itu dimensi kapabilitas, integritas, bersih dari HAM, bersih dari korupsi, macam-macam, itu hasilnya berbeda dengan survei massa. Nah, bagaimana cara mendekatkan pilihan antara orang-orang pintar tadi dengan massa, inilah tugas kita bersama. Ya, baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Dahlan ini, berarti Anda tidak malu-malu dan sudah siap ya berarti ya? Saya bilang tadi, kalau saya ditanya apakah tidak pengen, kalau saya bilang tidak pengen, bohong. Tapi saya pengen sekali, tidak. Ya begitu. Ya. Siap Pak, berarti? Ya. Saya mau bekerja dulu, tetapi kalau tiba waktunya harus siap. Baik, berarti siap ya. Kita tunggu pemirsa, orang-orang yang akan meramaikan bursa Capres 2014, orang-orang tanpa dukungan parpol ini apakah bisa melangkah sama baiknya dengan orang-orang yang sudah digadang-gadang dari parpol? Kita nantikan nanti di 2014. Dan Prime Time News akan kembali dengan wawancara dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung tentang elektabilitas Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar. Selamat siang.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau waduk Kali Krukut yang terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tangan pria yang akrab disapa Jokowi itu pun dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluh kesahnya. Menurut warga, jika musim hujan, 5 rukun tetangga di Kampung Pulau Pondok Labu kebanjiran antara 1 sampai 2 meter. Warga menuding penyempitan Kali Krukut ini akibat sebagian lahan kali telah tertimbun dan dijadikan jalan. Pasalnya Kali Krukut yang berseberangan dengan markas tentara ini menjadi sempit karena diduga lahannya terpakai untuk jalan dan latihan para tentara. Terus yang di sini juga kita nggak ada jalanan, Pak. Jalanan diambil sama Marinir. Jadi tadi ada jembatan untuk pihak anak sekolah juga nggak bisa jalan, jadi kita jalan muter jauh banget. Kalau kita punya kendaraan, kalau nggak punya kendaraan kita nggak bisa jalan. Masyarakat. Jadi kasih anak sekolah sama yang kerja dari atas gitu, Pak. Swadaya. Ada berapa kakak di sini? Kira-kira? Ya 30-an loh. Berbagai laporan dan keluhan warga di sekitar Kali Krukut memang telah lama didengar Jokowi. Dan kini saatnya lah mantan wali kota Solo ini terjun untuk mengetahui langsung kondisi Kali Krukut yang sekarang ini lebarnya hanya 2 meter. Pak, ini kalau banjir ini segini nih Pak, di sini padahal di sini nggak hujan Pak. Nah terus ini sudah gugur itu Pak, ini samping rumah saya soalnya Pak. Nah, ini rumah saya. Jadi efeknya kalau dari waduk ini meludangnya ke sini Pak. Iya Pak. Kan Bapak kesini mau nyelesain Pak. Iya makanya ini sudah dari Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama ya. Tujuan utama kedatangan Jokowi ini adalah untuk menengahi perseteruan antara warga dengan Korps Marinir sehingga tidak menimbulkan gesekan yang semakin jauh. Sementara berkeliling area waduk, sang gubernur berkesimpulan bahwa konsep waduk memang tidak lagi tepat disematkan untuk Kali Krukut, karena ini bukan waduk untuk menampung air, tetapi empang atau kolam ikan. Sekali lagi, Joko Widodo mengingatkan tentang perlunya kontrol dalam merencanakan atau membangun sesuatu, agar semua pekerjaan sesuai dengan fungsinya dan tidak menghamburkan uang negara. Menanggapi berbagai keluhan warga di sekitar Kali Krukut, Jokowi mengatakan akan memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti permasalahan warga dan juga akan berkomunikasi dengan Marinir terkait jembatan penyeberangan yang sudah tidak ada. Laporan mengenai pertama banjir, yang kedua karena memang ada sebabnya, katanya dulu sungainya lebar, sekarang disempit kan menjadi seperti yang kita lihat itu. Ini kita lihat sehingga nanti saya akan bicara juga dengan yang di sana, kan sekarang sudah bisa di sini, nanti dengan yang di sana. Di sana itu siapa Pak? Yang di sana itu siapa? Yang di sana. Yang menyempitkan itu siapa? Yang di situ. Siapa Pak? Warga pengen tahu siapa Pak? Sebut aja kata warga pengen tahu. Ya, jadi memang gini, supaya tidak terjadi gesekan lah antara yang di Korps Marinir dan warga. Saya hanya ingin menengahi, kemudian juga membenarkan lah apa kira-kira sungainya itu harusnya seperti apa. Mungkin di sisi Marinir, mungkin dari sisi juga sisi keamanan, pastikan juga itu pasti ada alasan. Tapi di sisi warga juga jangan sampai merasa dirugikan atau mungkin tidak diajak bicara. Dan yang kedua ini masalah waduk juga, masalah waduk. Waduk ini ada 9.000 dan masalah itu namanya waduk, kolam aja enggak. Artinya apa? Kalau ada proyek itu kalau nggak ada manajemen kontrol yang baik, tidak ada cek yang benar, supervisinya yang betul, manajemen kontrol yang benar, jadinya kayak gini. Tadi saya sudah cek, tahun ini ada kegiatan lagi, tapi mau saya awasi sendiri biar jadi benar-benar waduk, ada fungsinya, ada manfaatnya. Kalau ini bukan waduk ya Pak?
Ini bukan waduk, ini empang tempat pancingan. Apanya? Berhenti karena mau dilebarkan. Ditambah ini 9.000, ditambah 11 kira-kira 7.000. Berarti ada penyalahgunaan ya Pak pas pembangunan waduk? Apanya? Ya nggak tahu, saya belum buka kegiatan di situ apakah jangan-jangan kegiatannya di situ juga nyambuat empang, tempat pancingan ikan, bisa aja. Saya kan nggak tahu. Tapi kalau warga menyampaikan waduk, kalau waduk ya enggak. Pak Lurah, ada satu lokasi lagi yang akan dijadikan waduk ya Pak? Baru ini sudah tahun ini mau dikerjakan, nanti akan saya cek. Sebelum kembali, Jokowi disuguhkan beberapa makanan kecil seperti kerupuk emping, kacang, biskuit, serta teh hangat di rumah salah satu ketua RT setempat. Kemudian ia memberikan bantuan berupa seragam sekolah, tas sekolah, dan buku yang dibawa satu truk Satpol PP.